Pakai hati kita, pakai hati kita. Kalau kata orang, lakuin dari hati bukan untuk hati. Begitulah soal toleransi diri. Kali ini kalian bakal ditemenin sama gue, Rangga Nata as and your host. Dan gue gak sendiri, punya bintang tamu. Dia seorang aktor muda, tapi ntar kita bahasnya. Siapa dia? Langsung aja, Andy Arfian. Tim pakai hati kita mana? Tepuk tangannya, jangan malas. Oke. Makasih lo udah diundang ke sini. Andy, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gila, kita udah lama banget gak ketemu ya. Lama. Terakhir tuh syuting 2000. Pokoknya tahun lalu 2021. Jadi semenjak 2022 ini belum ketemu lagi kita. Dan makasih banget Mas Gali sama tim pakai hati yang telah mempertemukan kita di sini ya. It's an honor. Makasih lo, terima kasih. Gila, hari ini gue mau ngobrol banyak banget sama lo Andy di sini. Namanya aja kan pakai hati kita. Iya. Berarti sebuah movement dari hati untuk hati, yang nonton juga bisa kesampaian. Iya. Mulai dari origin story lo. Oke. Oke. Banyak banget. Masa kecil Andy Arfian tuh kayak apa sih? Oke. Masa kecil gue. Oke, jadi gini. Dalam nih kayaknya nih. Iya, dalam nih kayaknya nih ya. Iya kan, orang kan lihat lu dari kecil udah syuting iklan, filmnya udah gede-gede. Iya. Tapi masa kecil aslinya Andy Arfian tuh kayak apa? Iya mungkin kebanyakan orang memang tahu gue tuh di dunia entertain ya, di dunia di dalam industri gitu. Gue pun juga sedikit teman-teman gue yang di luar dari industri entertain gitu, bahkan hampir nggak ada gitu. Emang iya ya? Iya. Circle gue emang di situ aja. Di situ aja. Karena plus tambah gue sekarang. Iya. Masuk nggak sih? Lo kan di entertain. Oh iya. Tapi Umurnya gitu. beda soalnya gamenya. Iya. Terus? Iya, jadi intinya gue ini mulai masuk dunia entertain dan bisa dikenal sama orang banyak itu mulai dari 3,5 tahun. Umurnya 3,5 tahun. Umurnya 3,5 tahun. Ya sebelum itu sih gue ya seperti orang normal aja sih. Anak kecil seperti biasanya. anak kecil pada umumnya. Nah, gue berubahnya itu dimulai dari 3,5 tahun. Karena kenapa bisa terjun ke dunia entertain anak 3,5 tahun? Nah, sebenarnya gue dari kecil suka banget sama acting. Oke. Jadi kalau ngeliat TV itu misalnya ada orang lagi acting nih, itu gue suka. Udah ngikutin. impersonate gitu ya? Iya, suka impersonate. Oke, suka berarti ngikutin. natural. Udah muncul. Enggak. Udah muncul dari bakat lu 3,5 tahun gitu. Iya, pokoknya nonton terus lu jadi siapa gitu. Pokoknya selalu ngikutin orang yang ada di depan TV itu pasti gue ikutin. Misalnya tadi acting nangis gitu, terus gue ngikutin. Lucu banget. Emang. Dari kecil tuh kayaknya emang udah kelihatan. Dan kebetulan memang alhamdulillah ada rezeki, dikasih kesempatan untuk main di salah satu iklan. Oke, gue tahu lagi tuh iklannya. Gitu. Boleh ngomong gak sih iklannya? Yang hidungnya mampet, yang ini enggak ya? Itu viral banget. Itu Andy Arfian itu. Iya, itu salah satu waktu kecil. Cuman itu bukan pertamanya. Jadi sebenarnya pertamanya itu di umur 3,5 tahun. Gue lagi jalan-jalan ke mall sama nyokap, tiba-tiba ada. Jadi ternyata gini, jadi gue lagi jalan ke mall sama nyokap, tiba-tiba ada salah satu agency. Oh, talent scout gitu ya? Iya, talent scout datang nawarin gue untuk syuting iklan, untuk casting. Untuk casting iklan. Akhirnya gue casting iklan. Awalnya nggak kepilih, cuman setelah beberapa kali ngantri, nungguin, pokoknya beberapa kali casting, alhamdulillah dapat satu iklan. Dapat satu iklan, tapi setelah itu nggak berhenti. Langsung tuh. Iya, jadi gue misalnya selesai syuting nih, terus gue casting lagi, kepilih lagi, dan selalu kepilih. Akhirnya gue jadi bintang iklan waktu kecil. Wow. Gitu. Berarti stripping iklan lo ya, pada zamannya. Oke, itu kan tapi masa kecil lu di ya udah lu grow. Yang pengen gue tahu nih origin story Andy Arfian tuh kayak lu lahir di keluarga, kalau lihat perawakan lu ya, nggak Indonesia dong. Enggak. Iya kan? Lu lahir tumbuh besar di Indonesia? Di Indonesia, lahir di Indonesia, Jakarta. Oke, ayah dari Jerman. Dari Jerman. Ibu?
Ibu dari Jawa, Solo. Solo, berarti Solo dan Jerman. Solo, Jerman. Makanya begini bentukannya. Iya. Oke, tumbuh besar seperti apa sih Andy Arfian di kecilnya gitu? Maksudnya gue pengen tahu. Gue sih dari lahir memang sama nyokap. Cuma berdua sama nyokap. Loh, ayah? Bokap gue di Jerman. Oke. Memang jauh, dia kerja di Jerman dan kerjaannya nggak bisa ditinggal. Oke. Jadi memang dari lahir gue udah sama nyokap berdua. Oke. Gitu. Sering ketemu apa enggak sama ayah? Mau di sharing boleh? Ya, Kalau merasa terlalu privasi enggak? Jarang. Ketemu tuh jarang banget, mungkin setahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali. Sorry, ini gue nanya agak personal ya. Kayak di bayangan lu tuh umur waktu ketemu sama bokap itu lu nganggap bokap atau ini siapa ya gitu maksudnya? Soalnya kan nggak ketemu kan, lahir lu udah mau nyokap terus. Gue tahu gitu, gue tahu itu bokap gue. Nyokap yang ngasih tau. Nyokap. Oke. Cuman rasanya, maksudnya gue canggung pas ketemu bokap. Karena misalnya orang setahun nggak ketemu, pas ketemu lagi nggak mungkin sama dong rasanya. Bener. Itu di umur berapa Doi? Itu ya dari gue kecil. Dari kecil sampai bokap gue meninggal. Karena emang dia stay di sana. Dia nggak di Jakarta, nggak stay berarti di sini. Berarti selama lu hidup sampai bokap meninggal nggak pernah hidup bareng? Nggak pernah. Wow. Gitu. Figur ayah didapat dari mana? Nggak ada. Dari nyokap gue. Berarti jadi ibu dan ayah buat lu sekaligus. Iya kayak gitu. Dan sekarang gue yang gantiin posisi bokap gue. Dari umur berapa tuh Doi? Dikasih tanggung jawab itu? Sebenarnya kalau gue ini kerja kan. Gue ini mulai bekerja 3,5 di tahun. industri entertain ini dari 3,5 tahun. Dan itu bukan kerja yang sekedar cuman iseng-iseng atau cuman hobi. Bener-bener. Memang setelah gue kecemplung nih masuk ke dalam entertain, ya memang itu jadi tanggung jawab gue, jadi pekerjaan utama gue. Sebenarnya banyak banget orang-orang yang ngomong kayak pundi-pundi orang tua nih, atau even kayak dijual nih sama orang tuanya gitu. Makanya kadang gue susah cerita ke orang karena pasti yang disalahin tuh orang tua gue. Kenapa anak umur 3,5 tahun disuruh kerja gitu? Tapi lu nggak apa-apa nih sharing dia pakai hati kita. Nggak apa-apa. Justru gue mau ngerubah stigma orang-orang gitu. Biar point of view-nya nggak salah. Biar point of view-nya nggak salah. Oke. Sebenarnya gue tuh nganggep kalau itu memang udah jalannya, emang udah jalan yang diatur sama Tuhan untuk gue. Karena di situ nggak ada paksaan. Gue bilang kan gue emang suka banget acting dari kecil. Dan kalau gue dikasih kesempatan seperti itu, ya mungkin memang udah jalannya, emang udah path gue untuk ada di dunia entertain dan untuk bekerja dari kecil gitu. Muncul pikiran itu dari umur? Itu sih nggak mungkin langsung dong. Itu munculnya pas udah gede sih. Udah gede kan? SMP kelas 3 atau kelas 1 SMA. Itu 15 ya? Kenapa? Karena dulu gue tuh nganggep tempat kerja gue, lokasi syuting gue itu tempat main. Iya emang dunia anak kecil. Playground kan emang main aja dunia anak kecil. Jadi gue gak pernah nganggep kalau beban gue harus tanggung jawab kerjaan gue, harus cari uang, harus begini, gak pernah. Justru gue gak pernah mau pulang dari lokasi. Pas udah selesai syuting nih, gue malah ngerengek. Syuting aja gitu. Iya. Lo anggap kayak ini dunia gue ya? Iya, karena dunia sekolah gue ya dunia di lokasi syuting gitu. Gue pun aneh gak sih tapi? Apa? Ketika pertama lu nyemplung kan, lu udah nganggap ini dunia playground gue nih. Temen-temen lu kan nggak sebaya sama lu. Iya dong. Kru kan lebih tua semua. Terus lu bisa nganggap ini playground lu tuh gimana ceritanya? Ya itu dia sih. Karena gue juga nggak pernah temenan sama anak yang seumuran gue. Otomatis. Dan kecuali itu, lu ketemu gue di jadi syuting. gak nyambung. Biasanya kalau sama anak seumuran gue itu jadi nggak nyambung. Makanya gue kalau di lokasi nih, kalau gue nggak ngumpul sama orang-orang tua, orang-orang dewasa, ya gue main game. Gue dulu game banget anaknya, main game. Terus kayak ya gue ketemunya sama orang-orang tua. Ada anak-anak yang seumuran gue, cuman ya udah, gue tuh malah lebih seneng ngobrol sama yang tua, sama orang-orang tua. Iya sih, dari 3,5 tahun soalnya lo ketemu gitu-gitu aja. Iya. Happy apa nggak ngejalaninnya? Happy. Yakin? Happy banget. Sampai yang gue bilang, gue nyadar di kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA, gue tuh nyadar gitu. Kayak sebenarnya ini nggak ada bedanya ya
dari gue kecil sampai gue gede. Sebenarnya bebannya tuh sama, beban yang gue pikul tuh sama gitu. Tapi gue baru nyadar aja pas gede, oh ternyata dunia tuh kayak gini ya. Ternyata mulai tuh overthinking, mulai banyak-banyak pikiran. Di umur berapa itu muncul? Kayaknya kelas 3 SMP itu umur 15 ke 16. Oh normal sih kalau udah muncul pikiran kayak gitu. Iya, 15 ke 16 tahun. Gue penasaran sama beban yang tadi lu bilang nih. Beban yang gue pikul sebenarnya sama. Emang di kepala lu nih anak kecil dari yang harus dunianya main sekolah gitu. Beban macam apa sih? Kalau lu mau share boleh sih. Soalnya agak kalau nggak mau share juga nggak apa-apa maksud gue. Beban gue, ya gue harus bertanggung jawab atas nyokap gue. Oke. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Enggak ada saudara lain, Doi? Ada. Gue punya saudara-saudara. Bukan saudara kandung sendiri? Enggak. Gue anak tunggal ya? Anak tunggal. Oke. Iya, maksud gue memang harus bertanggung jawab sama hidup gue sendiri karena ada satu dan lain hal. Gitu. Cuman gue mulai nyadar kalau ternyata berat banget itu pada saat gue umur 15 atau 16 tahun itu. Marah nggak sama keadaan? Marahnya biasa ada 3 tipe. Lu bisa marah sama keadaan, reaksi lu marah sama orang tua, bisa kayak kok gini amat sih gue jadi anak, itu bisa. Atau lu marah sama Tuhan. Lu marah sama apa? Gue marah sama keadaan. Sama keadaan tok. Sama keadaan. Dan blaming ke nyokap? Enggak, tapi ke bokap. Ke bokap gitu. Gue nggak pernah nyalain Tuhan sih. Nyokap tuh ngeliat lu gimana sih gitu? Ngasih penjelasan nggak? Nyokap tuh dia tuh menurut gue orang yang paling pengertian ya. Dia juga nggak menyalahkan gue ngerasain itu karena memang itu yang sebenarnya terjadi kan. Cuman gue baru sadar aja. Justru nyokap gue tuh malah nenangin gue sih. Nenangin gue dan dia selalu ngasih gue jawaban dari apa yang bikin gue bingung, yang gue pertanyakan. Dan banyak juga sebenarnya yang nggak ada jawabannya, yang harus gue cari-cari sendiri. Dia nggak mau ngasih tahu? Enggak, karena nggak ngerti atau? Karena kan yang tahu diri gue cuma diri gue sendiri ya. Iya, betul. Yang tahu apa yang gue rasain. Kadang gue ngomong sama nyokap pun mungkin dia ngerti on the surface saja. Untuk di permukaannya, tapi di dalamnya lagi itu cuma gue yang bisa ngerti kan. Makanya sebenarnya hidup gue kan mungkin dibilang nggak normal. Karena normal beda-beda soalnya ya. Jadi nggak bisa nih gue nge-decide juga. Menurut gue nggak normal. Salah satu yang nggak normal. Bukan berarti gue lebih buruk atau gue lebih kasihan. Cuma gue bilang lain kan. Iya, gue cuma bilang gue nggak normal aja gitu. Untuk umuran range lu segitu ya. Iya, gue nggak normal aja. Nah, dari nggak normalnya itu, gue jadi suka ngerasain kalau kok begini. Itu mengarah ke konteks podcast kita kali ini, toleransi diri itu self acceptance. Karena jujur aja gue susah untuk nerima itu semua. Sekarang udah di umur 21 apa belum? Sekarang gue lagi belajar. Lagi belajar banget. Mungkin udah 75%. Which is good dong kalau 75%. Iya, udah 75% dari 100. Jadi udah ngelewatin masa-masa sulitnya gitu. Iya. Karena dari mulai gue SMP, akhir SMP ke SMA itu gue lumayan diacak-acak sih. Batinnya. Ya. Gitu. Gue sempat yang di titik gue benci banget sama bokap gue. Kasian ya anak. Gak apa-apa. Terus benci banget sama bokap gue. Kok gak pernah even ya lo spend time sama gue deh selama beberapa hari gitu. Itu pun gak bisa gitu. Jadi gitulah pokoknya. Karena ini Andoy, kan orang tua kita gak bisa milih ya. Kita tuh gak bisa milih orang tua kita siapa gitu. Lo benci, gue nggak bisa ini sih,
bingung gue mendescribe feeling yang lo rasain karena emang gue nggak terlahir di background keluarga kayak gitu gitu. Dan kalau gue mau mengertikan lo juga nggak bisa gue. Cuman yang bikin gue penasaran, siapa tahu bisa jadi movementnya pakai hati kita untuk masalah toleransi diri. Siapa tahu teman-teman yang nonton nanti punya kisah yang sama. Terus pas nonton lu, wah gue tahu banget apa yang dirasain Andy, dan siapa tahu lu bisa ngasih pembelajaran yang bisa mereka referensiin dalam hidupnya mereka gitu. Dari kebencian biasanya muncul gini, sepengetahuan gue, ketika lu lewatin hidup dari masa-masa sulit, lu akan bertemu orang-orang yang tepat dalam circle lu, berawal dari kebencian. Ketika lu ngerasain itu, ada nggak orang-orang yang ngebantuin lu waktu saat itu? Dari intern keluarga, dari teman, dari pacar, gue nggak tahu. Ada. Andy ada pacar nggak sih? Ada. Ada. Okay. Dulu nggak ada sih. Dulu pas ngelewatin itu nggak ada. Nggak ada. Jadi dipikul sendiri. Sekarang ada tapi. Sekarang ada dong. Ada yang bisa di sharing kan? Bukan. Maksudnya yang bisa ngasih gue dari perspektif yang lain, dari sudut pandang yang lain. Pacar salah satunya. Rangga Natra. Waduh, it's an honor. Karena Bang Rangga ini kan sama gue kayak air sama minyak. Iya. Gue terbuat dari api ya. Beda banget sama gue. Iya, kebalik. Iya juga ya. Apa yang Bang Rangga lakuin itu nggak akan gue lakuin. Iya, betul. Begitu pula sebaliknya kan. Yang gue lakuin tentu yang nggak akan lo lakuin. Iya, betul. Cuman dari banyak ngobrol sama lo, makanya pas kita dari pertama kali kita ketemu, kita langsung nyambung langsung ngobrol. Waktu itu kita lagi nunggu malam 3 jam kita ngobrol di lokasi syuting, ngobrol tentang hidup. Gue langsung ngerti kayak, iya tapi nggak ada salahnya juga ya kalau kita gini. Kenapa nggak gini aja? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Iya benar. Itu dan, sih. Dan ternyata kalau dari yang gue pikirin semuanya itu ada hikmahnya. Apa tuh hikmahnya? Ada hikmahnya. Kenapa dulu gue begini? Kenapa dulu gue begini? Karena boleh di-share mungkin? Boleh. Apa? Untuk pekerjaan. Untuk misalnya. Ini berarti dari sisi pekerjaan dulu. Untuk pekerjaan. Gue udah bekerja dari 3,5 tahun. Gue udah ngalamin mental breakdown ratusan kali, mungkin ribuan kali, jatuh bangun, nangis sampai gue sakit tipes lebih dari 5 kali. Dan gue harus tetap syuting karena gue dulu syuting sinetron nggak ada stok. Even lagi sakit, lagi orang kena tipes, gue tetap harus berobat jalan. Di infus gitu. Di lokasi. Nah, jadi enaknya tuh di sekarang kayak, iya, kalaupun ada hal-hal yang nggak sesuai sama ekspektasi gue. Ini receh nih. Ini kerikil. Lo mau bikin gue jatuh? Nggak bisa. Berarti privilege dong. Gue ngedown nggak bisa. Yeah. Berarti privilege. Nah, karena nggak semua anak. Iya, hikmahnya di situ. Benar. Terus gue misalnya gue kurang deket sama bokap atau gue nggak ngerasain sosok ayah, figur ayah. Sekarang yang gue rasain, gue jadi bisa menggantikan dia malah. Gue gantiin dia untuk jagain nyokap gue. Dan gue selalu punya pendapat. Misalnya gini nih, bokap, nyokap, baru ke anak. Nggak mungkin anak yang ngatur bokap nyokap. Biasanya gitu kan. Ini pertimbangan nih, bokap nyokap apa yang terbaik untuk anak. Nah, gue nggak ngerasain bokap gue. Jadi otomatis gue yang gantiin bokap gue dan nyokap gue fight buat kepentingan Andy, untuk kepentingan gue. Gitu. Privilege dong harusnya. Itu yang mungkin ngebuat gue jadi lebih dewasa. Karena gue juga harus mikirin permasalahan orang tua dan tanggung jawab orang tua juga. Menurut gue lo keren sih. Karena gini, seumuran, kenapa gue bilang privilege? Jadi ini kan ada plus minusnya kan. Mungkin kalau kita udah nggak bisa nimang-nimang nih, terlalu lu jatuh dengan gue marah banget sama keadaan, kenapa gue dilahirin kayak gini-gini. Oke, contoh nih, gue posisiin ke diri gue ya. Kalau tadi dari yang lu bilang, kenapa gue bilang lu keren? Untungnya lu ada point of view itu ya. Kalau lu terlalu tenggelam gitu-gitu, atau dulu emang lu marah? Nggak gue pikirin. Cuman itu gue rasain sendiri tiba-tiba. Misalnya gue dihadapin sama satu masalah, gue pasti jadi lebih lebih cepat untuk bereaksi, lebih cepat untuk mikir jalan keluar yang terbaik apa. Jadi gue nggak yang bingung ngambang kiri apa kanan enggak. Keren banget itu malah. Lu tahu langsung kan decide. Iya. Ini gue harus ngapain. Lebih sering kayak gitu. Dan nyokap gue tuh tipikal yang harus ada gue. Karena mungkin emang gue dari kecil kan berdua doang. Sebenarnya banyak kan hal-hal positif yang gue terima. Cuman banyak juga hal negatifnya. Ya gue jadi sering
marah sama keadaan, gue jadi kadang jadi orang bencian, jadi pendendam. Ini ke real life-nya jadi pendendam. Iya, karena dari hal-hal yang udah gue lewatin. Misalnya sekarang ada orang yang nyakitin gue nggak gampang bisa maafin dan nggak akan bisa lupain. Gue cenderung bisa dendam gitu. Cuman dendam yang kayak bukan dendam yang konotasinya negatif ya. Maksudnya kalau gue kan kalau dendam gue bunuh. Oh enggak ya? Enggak bercanda dong. Gue gak akan bisa maafin orang itu. Gue juga nggak ngerti kenapa gitu. Berarti lu belum dapat ya? Belum nemu. Karena lu masih mencari tadi jawabannya. Kan biasa orang kalau udah nemu cara rilisnya langsung jawab. Nah tadi gue bilang ini anak berarti belum dapat nih. Belum. I'm working on it. Gak apa-apa. Nikmatin aja proses hidup. Yang pertama gue find my own happiness. Iya sih, betul. Karena kalau gue udah bahagia, gue nggak akan mikir hal-hal yang bikin gue sedih gitu. Itu sih yang ada di pikiran gue. Ya gue cuma cari gimana caranya biar supaya gue bisa bahagia. Mungkin dengan gue bahagia, gue akan bisa ikhlas sama hal-hal yang udah ngebuat gue kayak sekarang. Ya toh udah diganti. Betul. Toh gue udah bahagia sekarang. Bahagia menurut gue ya. Nah, bahagia menurut gue itu ya beda-beda loh bahagia soalnya yang everlasting. Oke. Bahagia yang bukan sementara. Bukan cuman sekedar impulsif atau mungkin adrenalin rush. Tipenya apa? Contohnya, konkretnya. Tipe bahagia love. Udah dapet dong sekarang. Udah. Langsung udah. Lihat lu langsung cepet tuh karena udah dapat. Oke. Dan dengan cara salah satu kebahagiaan gue, salah satu caranya gue nggak banyak ekspektasi. Dulu tuh gue sempat iya, gue setuju. Iya. Gue kan dulu kenapa begini? Iya. Dulu gue sempat gue push abisin nih ekspektasi. Ya udah, nggak usah ekspektasi. Nggak usah benar. Kalaupun gue sempat mikir, kalaupun emang gue ditakdirkan untuk nggak bahagia, ya udah. Gue sempat kayak gitu. Ya udah, biarin aja. Ya Allah, Andy keren banget. Gue lepasin semua. Gue dengernya agak haru tapi gue ceplosnya keren banget. Cara gue nge-covernya gitu. Kita kadang mikir ya, kenapa ya gue nggak bisa bahagia? Kenapa gue begini? Ya udah, kalau emang kayak gitu jalan hidupnya, ya udah. Gue sebenarnya kayak gitu, ikhlasin. Paling susah soalnya kan masalah ikhlas. Betul. Tapi emang sih Doi, karena kan the mind is everything. What you think you become kan. Jadi lu udah bisa mikirin kayak gitu di umur segitu. Itu semoga doa gue adalah lu bisa nemu cara rilisnya deh cepetan. Karena gue gak bisa nge-push lu buat nge-rush. Kan itu emang harus lu lewatin prosesnya sih. Dan gak apa-apa maksud gue. Nikmatin aja. Toh lo aktor juga. Bisa jadi tabungan kan emosi untuk acting lo nanti. Siapa tau dapat peran-peran yang kayak gini mah lu tinggal masuk set. Wah, lu sikat semua. Karena jujur gue di umuran lu, gue gak tahu cara gue bereaksi kayak gimana. Bisa lari ke aneh-aneh mungkin gue. Gitu. Oke, gue penasaran dengan cara parenting nyokap gue. Parenting untuk ke Andy Arfian dari kecil tuh sampai sekarang kayak gimana sih? Gitu. Nyokap gue emang luar biasa banget sih. Gue dari semua orang yang gue kenal, nyokap gue itu orang yang paling sabar. Dan untung dia ngebesarin gue dengan cara yang benar dan tegas. Makanya dulu nyokap gue itu ngegantiin posisi bokap gue. Itu yang bikin gue bersyukur karena ternyata gue nggak salah dididik. Gue punya nyokap gue walaupun cuma satu, ibaratnya cuma punya kaki kiri nih, kaki kanannya nggak ada. Tapi dia bisa bikin seolah-olah dua-duanya itu jalan. Ada figur ayah ya dia. Ada figur ayah karena dia tegas juga sama gue. Gue nggak pernah dimanja. Kalau emang gue salah ya gue salah. Ya pokoknya banyak banget hal-hal yang dia ajarin ke gue yang bisa gue aplikasiin ke kehidupan gue sehari-hari. Di masa sekarang ya, saat gue dewasa. Itu karena mungkin nature-nya tuh emang dari dulu karena diajarin sama nyokap gue. Jadi gue bisa kayak gini sekarang. Ada pesan untuk mama? Boleh dong? Sebutin dong namanya. Iya. Aduh. Thank you, I found you. Thank God I found you. Kok gue sedih ya baru denger kata-kata itu doang. Gue tuh modelannya aja keras, hatinya mah Hello Kitty. Bunda, pengorbanan Bunda itu yang gak akan pernah bikin Andy lupa. Ya walaupun Andy kadang masih suka
ngelawan, karena Andy juga mungkin keras. Kadang mungkin kita juga suka bentrok, cuman pengorbanan Bunda itu yang gak akan pernah dilupa sih dari Andy kecil. Dari Bunda hamil Andy, Bunda memang udah sendirian sampai ngebesarin Andy, sampai Andy bisa jadi yang seperti sekarang ini. Ya Andy cuma mau bilang makasih karena udah mau tetap ngurus Andy dibanding mungkin banyak orang tua, banyak anak-anak lain yang gak seberuntung Andy. Mungkin ada yang udah ditinggal orang tuanya, mungkin ada yang dididik dengan cara kasar atau dididiknya gak benar. Tapi Andy bersyukur banget karena Andy bisa punya Bunda, dan Andy lahir dari Bunda. Karena ya hidup Andy hidup Bunda juga. Jadi kalaupun ada apa-apa sama Bunda, pasti akan ada apa-apa juga sama Andy. Dan ternyata setelah dipikir-pikir, semua yang gue alamin dari kecil itu ada hikmahnya dan ada manfaatnya juga. Jadi memang udah diatur sih sebenarnya. Kayak emang Tuhan ngasih kita hal-hal yang berat, atau yang mungkin dulu kita pikir kayak kenapa, tapi nanti pasti ada jawabannya sendiri. Dan gue lagi mencari jawaban itu. Nah makanya jangan pernah capek untuk nyari jawaban. Ya betul. Karena pasti ada hal yang baik dalam semua hal. Pasti ada hal baik yang bisa dipetik dari itu. Lu kan ini Doy, udah nominasi di luar, ya kan? Iya. Terus lu makin begini, perjalanan karir lo dikasih sama Tuhan itu mulus menurut gue. Showreel lu tuh kalau orang lihat gitu, lu kerja sama banyak dengan filmmaker yang kelas A. Terus di lingkungan kerja gitu, lu bakal berkarir seumur hidup di industri ini apa enggak sih? Soalnya kan lu udah dapat semua nih menurut gua. Bosen kah? Atau menurut lu udah cukup? Atau lu mikir ini zona nyaman gua nih gitu di sini. Lu bakal di industri ini selamanya apa enggak? Kayaknya enggak sih. Oh ya? Iya. Padahal kan udah enak nih, lu udah tau kayak duitnya udah masuk berapa, orang udah tahu lu tinggal calling aja. Iya. Lu mau ngulangin dari nol lagi? Iya. Karena dunia entertain ini justru satu-satunya dunia yang gue tahu. Iya benar, selama lu hidup ya. Betul. Oh lu pengen buka jendela baru lagi pengen nih, buka jendela, pengen lihat hal-hal yang baru yang belum pernah gue rasain sebelumnya. Walaupun harus dari nol berjuang. Walaupun harus dari nol. Oke. Cuman gue tuh juga punya banyak mimpi kan. Maksudnya banyak hal-hal yang emang harus gue achieve dulu. Setelah gue ada di titik itu, baru mungkin gue akan mencoba hal yang lain. Tapi sebenarnya gue masih jauh banget. Perjalanan gue juga masih jauh banget. Bucket list lu emang apa aja? Di achievement takaran lu nih, gue penasaran. Iya, gue pengen. It's not about menang penghargaan gitu-gitu mah nggak masuk sih. Enggak. Menurut gue. Tapi gue pengen orang kenal gue sebagai aktor. Menurut lu belum emangnya? Gue pengen lebih dikenal sebagai aktor aja. Kayak gue sebagai pemeran film, I play karakter gitu. Maksudnya kayak sebagai karakter, bukan sebagai Andy. Jadi misalnya orang kenal gue, oh ini misalnya si Tony gitu. Ya kan gue pertama kali nyari lu karena Tony. Yang lu gak balas DM gue itu diungkit terus. Nah, jadi biar sahabat hati tahu ya kelakuan Andy Arfiannya buat apa nama fans lu? Andy First. Tapi gue akuin loh, ini buat fans Andy tuh solid banget. Paul, gue pernah ngalamin. Ini buat sahabat-sahabat hati kalau nanti nonton Andy First, subscribe ya pakai hati biar kalian masuk di homepage. Jangan lupa di subscribe. Tapi emang militan banget fans lu. Ingat gak dia datang ke lokasi, terus gue tanya udah ngefans dari tahun berapa, udah dari bertahun-tahun dan dari daerah-daerah mana gitu. Karena mungkin cerita sama lo. Iya, karena emang lu pribadinya gini ya, jadi dapat fansnya juga yang solid. Coba kalau kayak orang yang gitu, fansnya mungkin juga kayak bercermin sih. Gitu kan sebenarnya. Gue bersyukur banget sih ada mereka juga. Iya keren. Jadi sih. semangat buat bikin karya yang lebih bagus lagi, biar mereka juga senang, biar mereka juga bisa bangga sama gue. Senang gak punya mereka? Senang banget. Berarti salah satu mood booster lu juga ya? Senang banget, iya dong. Jelas kan? Dong. Buat ini. Jelas dong. Buat lu hidup, jalanin karir, gitu-gitu. Bener. Buat lu toleransi diri tuh penting gak sih? Penting. Karena penting dan paling susah kan? Iya paling susah. Menurut gue pribadi, dengan hal yang udah gue laluin, toleransi diri, self acceptance itu udah paling susah. Kenapa? Karena kadang kita udah berusaha, tapi kita nggak ketemu jawabannya. Ngerti kan?
susah nyari jawabannya itu susah. Gimana caranya coba kita harus bisa ikhlas sama sesuatu. Itu nggak ada di dalam teori. Kita harus ya memang ngomong kan gampang ya. Ya udah ikhlasin aja. Ya udah ntar juga ada gantinya. Tapi kan nggak mungkin di dalam hati nggak mungkin lo segampang itu. Nah itu sih yang paling susah. Oke. Tips untuk sahabat hati yang lagi nonton. Karena tema kita hari ini toleransi diri yang berhubungan dengan cara kita menerima diri kita sendiri. Ya gue mau ngasih tahu teman-teman mungkin yang untuk anak-anak muda atau mungkin yang seumuran gue, nggak bisa lo nyerah di tengah jalan. Mungkin dengan ada hal yang lo bawa dari masa lalu. Menurut gue lo harus cari hal yang bisa bikin lo bahagia itu. See the bigger picture. Oke, nice. Benar. Kalau ngeliat sesuatu tuh jangan cuman dari permukaannya. Betul, setuju banget. Jadi kayak lo harus ngelihat dari skala besar, cari perspektif yang lain, kemungkinan yang lain, sudut pandang yang lain. Kalau udah bisa ngelihat dari situ, hidup tuh bakalan jadi lebih enak gitu. Nice. Anyway lu tua banget loh. Baru dimintain tips lu udah oh birthday to you. Happy birthday to you. Record lah. Happy birthday. Apa itu mau blur minjem ya? Happy birthday. Ada Estelle. Happy birthday Andy. Gokil. Ini biar kelihatan kamera di sini ya. Iya. Makasih loh. Ini jadi ngerepotin. Cie, mau nangis boleh Kak? Malu banget. Oke, berarti di 21 tahun ini udah nemu jati diri dong. Belum lah. Belum. Oke. Cuman lagi berusaha buat diri setiap tahunnya. Karena gue memang punya kebiasaan sih. Jadi setiap ulang tahun atau setiap tahun baru, kebetulan kan gue di bulan 5 kan. Jadi emang setiap 6 bulan sekali atau 6 bulan 7 bulan sekali tuh itu pasti gue harus ada self improvement. Oke, make a wish dulu jadi sebelum tiup lilin. Justru momennya pas ulang tahun tuh harus ada yang dirubah jadi lebih baik gitu. Coba semoga doa-doanya kesampaian semua mimpinya. Amin. Make a wish dulu. Amin. Happy birthday Andy Arfian. Terima kasih tim pakai hati kita. Andy makasih ya waktunya. Gue yang makasih. Itu baru tapi jadi ini sih jadi enak banget, jadi plong. Jadi lega ya, udah share ya. Bener-bener. Udah share. Makasih ya tim pakai hati kita sekali lagi. It's an honor buat kita berdua juga. Gue banyak pelajaran banget dapat. Ada yang mau ditambahin gak lagi tadi tipsnya? Hidup sebagai manusia. Betul. Gitu. Oke. Andy Arfian terima kasih. Ya tim pakai hati kita, terima kasih. It's an honor ya. Makasih udah mampir ke sini Andy. Semoga movementnya bisa nyampe dari hati ke penonton yang nonton juga pakai hati. So one thing for sure, your life could never be this much fun without pakai hati kita. Pakai hati kita, pakai hati.